Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan seputar info. Dengan saya Reza Zulpan akan membawakan berita untuk beberapa menit ke depan. Hari ini pada tanggal 4 Oktober 2025. Saya akan membawakan berita tentang pemadam. Pemadam kebakaran bukan hanya bertugas untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Mereka juga memiliki tanggung jawab lain yang penting. Kami sudah terhubung dengan tim yang sudah berada di lokasi stasiun pemadam kebakaran Lipo Cikarang. Baik Natasha, bagaimana keadaan di sana? Oke, baik. Selamat siang Reza, Ulfa, dan pemirsa. Kembali lagi dengan saya Natasha Sipajara. Kali ini saya sedang berada di pemadam kebakaran Lipo Cikarang, lebih tepatnya di daerah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait cara menangani kasus pemadam kebakaran dan cara mengevakuasi ular. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di ruangan meeting bersama dengan Bapak siapa dan apa tugas Bapak sebagai damkar? Baik, nama saya Sutrisno. Saya di sini sebagai dan tim damkar PT Lipo Cikarang TPK. Selanjutnya, izinkan saya bertanya mengenai beberapa hal tentang damkar. Yang pertama tuh apa saja sih tugasnya damkar? Baik, jadi tugas seorang pemadam kebakaran itu ada 3 item. Yang pertama, seorang pemadam kebakaran itu harus memadamkan api. Yang kedua, seorang pemadam itu harus bisa mengadakan penyelamatan. Untuk yang ketiga, kita harus bisa sosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran. Selanjutnya, Bapak, kira-kira tempat paling rawan terjadi kebakaran tuh di lingkungan Bapak di mana ya? Baik, kalau di ruang lingkup kami bekerja di PT Lipo Cikarang TPK itu yang sering terjadi kebakaran itu adanya di daerah Meikarta ya. Karena di sana banyak tempat pembuangan sampah maupun masih banyaknya lahan-lahan kosong berupa kebakaran rumput dan sebagainya. Lalu misalnya terjadi kebakaran di Meikarta, kira-kira supplier Bapak untuk mendapatkan air di daerah mana, Pak? Baik, di saat kami kehabisan air ya di dalam tangki mobil pemadam kebakaran, kita pengisian air itu lewat hidran-hidran kota yang ada di PT Lipo Cikarang TPK. Selanjutnya, Bapak, saya izin bertanya mengenai alat-alat damkar. Baik, nanti akan kami jelaskan satu persatu alat apa saja yang dipergunakan seorang pemadam kebakaran itu dalam melaksanakan tugasnya. Akan helm. Nah, helm ini tujuannya dan kegunaannya untuk melindungi kepala seorang firefighter itu dari reruntuhan ya, reruntuhan. Dan ini ada kaca ini melindungi muka dari panasnya api ya. Helm itu sekali lagi tujuannya untuk melindungi kepala kita seorang fireman, dan ini untuk melindungi panas api yang di depan maupun di belakang ini ya. Tujuannya untuk melindungi kepala, intinya ini helm pemadam kebakaran. Oke ya. Selanjutnya, seorang pemadam kebakaran juga menggunakan fire jacket ya. Ini jaket nggak tahan api, melainkan tahan panas ya. Jadi di saat melaksanakan tugas, selain menggunakan helm, ada jaket, ada kaos tangan juga. Kaos tangan itu tujuannya melindungi tangan juga ya dari panasnya api ya. Terus selanjutnya kita juga menggunakan fire boot ya. Sepatu ini sepatu tahan api ya, karena terbuat ujung sama depannya itu, belakangnya itu besi semua ya. Nah, fungsinya sama, melindungi kaki seorang fireman itu dari mungkin di saat pemadaman kita banyak beling supaya aman, supaya nggak kena bara api juga. Tujuannya melindungi kaki ya, fire boot ini. Selanjutnya, tim damkar di saat melaksanakan tugas juga menggunakan senter ya. Nah,
maksud menggunakan senter di saat kita mengadakan pemadaman di ruangan yang gelap, ya. Walaupun kita melaksanakan pemadaman di malam hari, ya, di ruang gelap, dan di saat kita memadamkan di malam hari. Nah, ini masker. Ini masker tujuannya di saat banyak asap, ya. Namanya masker inspirator, ya. Inspirator ini. Jadi ini nanti dibasahin dulu, Dek, ya. Menggunakan air di sini. Tuangin air. Cuma kekuatannya paling hanya 20 menitan. Ini digunakan untuk di ruang yang banyak asap, Dek. Ya. Namanya masker inspirator. Terus selanjutnya, nah ini alat juga, Dek, ini namanya alat pemadam api ringan, ya. Boleh disebut dengan apar. Nah, alat ini digunakan di saat api baru kecil aja. Kalau udah api besar nggak bisa dipergunakan. Namanya apar, alat pemadam api ringan. Jadi di saat mulai terjadi kebakaran kecil, ini bisa disemprotkan, ya. Selangnya dikeluarin, ya. Lalu ini pinnya dicopot, ya. Pinnya ini dicopot, ya. Baru diarahkan ke media yang kebakar dengan cara disapukan ke kiri dan ke kanan. Oke, selanjutnya. Nah, ini namanya kampak. Kampak ini digunakan seorang fireman itu di saat kita mungkin mau masuk ke gedung tapi ketutup semua nih, ke ruangan nih. Bisa mencongkel pintu, bisa memecahkan kaca, ya. Untuk membuka akses seorang firefighter menuju ke titik api. Ini menggunakan kampak. Bisa dengan linggis juga, ya. Terus selanjutnya, nah, tali ini digunakan untuk penyelamatan, bisa ya horizontal, ya, bisa vertikal. Untuk turun, untuk naik, misalnya ada korban di lantai 100 misalkan, kita menggunakan ini kalau belum ada alatnya, ya. Kalau secara vertikal atau horizontal mungkin dari kiri ke kanan kita bisa merosot gitu, ya. Tujuannya untuk penyelamatan. Oke. Nah, ini namanya nozzle, ya. Ini pistol air. Jadi seorang pemadam itu dalam memadamkan api itu harus menggunakan nozzle yang disambungkan dengan selang, ya. Disambungkan dengan selang. Nah, seperti ini. Disambungkan dengan selang, oke. Nah, ujung selang itu ke mobil. Tangki mobil, ya. Ke tangki mobil, ya. Langsung nih ujungnya ini kita masukkan ke mobil. Nanti di situ akan keluar air. Oke, lanjut. Yang akan dibuka ini namanya SCBA, ya. Jadi alat ini dipergunakan seorang firefighter itu di saat mau masuki ruangan yang hampa udara, ya. Ini SCBA ini boleh dikatakan alat pembantu pernapasan. Nah, isinya itu oksigen, ya. Di dalam ini oksigen. Jadi kegunaannya seperti tadi, jika kita masuk ruangan yang nggak ada udaranya, kita menggunakan SCBA ini, breathing apparatus ataupun alat pembantu pernapasan, ya. Bentuknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, alat yang mau dibuka ini juga alat evakuasi, ya. Alat evakuasi nih, ya. Jadi ini ada baju APD, ya. Baju APD untuk evakuasi sarang tawon, ya. Sarang tawon maupun lebah. Jadi tim damkar menggunakan APD nih.
Ya, ini bentuknya. Ya, jadi ini untuk evakuasi lebah maupun sarang tawon. Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menangani kebocoran gas? Baik ya, jadi kita lihat dulu ada apa aja sih ya. Ada selang ya, di komponen gas itu ada selang, terus ada juga regulator, ada juga tabung gasnya. Nah, kita cara penanganan seandainya terjadi kebocoran di selangnya ya. Jadi selang ini harus setiap saat, harus rutin ya kita cek, karena ini kan buatan manusia ya, semua itu buatan manusia. Takut jadi keretakan karena sering terlalu banyak minyak, itu bisa jadi ratakan hingga bocor ya. Intinya kalau penanganan yang selang itu tolong setiap saat, setiap kali itu diadakan pengecekan selangnya masih layak pakai apa enggak untuk yang di selang. Nah, selanjutnya kalau seandainya terjadi kebocoran itu di regulatornya ya. Regulator ini kan ada semacam pemantik ini ya. Nah, ini biasanya kalau nggak main ini akan menimbulkan kebocoran, atau juga di sininya nih ya, di seal regulatornya ini, jarumnya ini ya. Makanya setiap saat harus kita cek, kita kontrol. Nah, selanjutnya di tabungnya. Tabung ini ada las-lasannya juga nih ya, ini lasannya kan biasanya naikin tuh main banteng ya, main lempar itu ya. Terus di sininya ada juga sealnya nih ya, ini ada seal tipnya ini ya. Ini juga bisa menimbulkan kebocoran juga. Terus seandainya kok terjadi kebocoran, apa yang kita lakukan? Tadi kan bau gas ya, bau gas di sini tadi kan. Iya. Caranya seperti ini, ventilasi dibuka semuanya. Di saat terjadi kebocoran gas itu ventilasi dibuka semuanya ya, baik jendela, pintu kita buka semuanya. Terus kita kipas manual, ya mungkin kan pakai kertas apa, dikipas manual. Jadi di saat kita masuk ruangan tercium bau gas ya, tercium bau gas, kita jangan sekali-kali menyalakan pemantik, baik menyalakan lampu, menyalakan HP, menyalakan kipas, nanti akan meledak itu gasnya itu. Jadi yang meledak itu bukan tabungnya, karena saking banyaknya gas di dalam ruangan, kita nggak tahu, langsung main HP, akan meledak gasnya. Jadi cara antisipasinya, kalau kita masuk ruangan, mungkin kita berpergian jauh ya, 2 hari misalnya, masuk rumah bau gas, caranya seperti ini, buka ventilasi yang ada ya, termasuk pintu. Terus seandainya kita pulangnya malam Pak, gelap, kita nyalain senter atau HP-nya dari luar, baru dibawa masuk, jangan di ruangannya. Kalau di ruangan kita nyalain HP yang senter, ya udah meledak. Jadi kalau seandainya gelap, kita menyalakan senter HP itu dari luar, baru dibawa ke dalam. Ya, penanganan gasnya seperti itu. Nanti kalau pengen dibakar bisa juga sih.
seandainya nih, ya, Mas pasang. Seandainya terjadi, nih regulatornya kebakar, jadi kita nggak usah panik ya dek. Nih. Bapak panas. Caranya seperti itu. Ya, seandainya regulatornya kebakar tadi, jadi intinya kita nggak boleh panik dek. Jadi kita tutup di sininya, ya, tahu toh? Ditutup di sininya. Nih, seandainya regulatornya bocor di situ, langsung kita matikan. Seperti itu. Kalau bocornya di sini, sama aja kita matikan dari sini semua. Pusatnya di sini. Misalnya ini colokin di sini. Nah ini kompor. Nah di sini bocor, kita tutup dari sana. Terus kita cabut regulatornya. Ya. Seperti itu. Seandainya kebakar, seperti tadi itu intinya kita nggak usah panik, ya, kita nggak usah panik, langsung ditutup ininya, dicabut regulatornya. Oke, itu deh. Kaget. Lalu Bapak seandainya Petugas menjelaskan apabila terjadi kebocoran gas di dalam ruangan dan regulator tetap menyala, sebaiknya lebih cepat membawa gas tersebut keluar ruangan dengan berjalan mundur, lalu taruh ke tempat yang luas dan terbuka. Jika masih terlihat aman, Anda bisa menanganinya dengan memutar regulatornya. Tetap bersikap tenang. Bila terjadi masalah yang lebih besar, sebaiknya hubungi pemadam kebakaran. Mas Sutris, jadi ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara damkar mengevakuasi ular dan sarang tawon? Baik, kalau untuk evakuasi ular maupun sarang tawon, alangkah baiknya kita lakukan di luar kantor deh, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Kita sudah berada di luar ruangan. Di sini saya masih bersama Pak Sutris. Jadi bagaimana Pak? Baik, jadi kita udah di luaran gedung Damkar Lipo Cikarang ya. Jadi saya katakan ke adik-adik semua itu, kalau Damkar itu sebenarnya ada dua departemen, yaitu Departemen Firefighter dan Departemen Rescue. Nah selanjutnya untuk penanganan ular ini akan dilaksanakan oleh tim rescue kami. Monggo, Mas Rio. Baik, di sini saya dengan Kak siapa? Kak Rio, Kak Raffi. Kak, bisa tolong menjelaskan bagaimana cara mengevaluasi ular? Ya, insya Allah. Oke, baik. Ini ada jenis ular sanca. Nggak apa-apa itu dah. Jadi tutup. Jangan ada yang lari ya. Ya Allah. Nah. Oke, baik. Ini ular ini bahasa Indonesianya sanca, tapi bahasa Latinnya Reticulatus piton. Dia masih sejenis dengan piton. Cuma ular ini tidak seperti piton. Dia hidup di dua alam, bisa di darat, bisa di air. Hewan ini semi akuatik, dan ular ini memiliki gigi 200 buah. Mau lihat? Ini giginya. Oke, kita buka. Nah, giginya nih atas bawah seperti gergaji. Astagfirullahaladzim. Nah, nih. Oke. Nih. Ini giginya 200
100, atas 100, bawah 100. Kalau tergigit ular ini, jangan sekali-sekali ditarik. Oke, ini kita lakban ya, biar aman. Oke, lanjut. Bila tergigit ular ini, jangan langsung ditarik. Kalau ditarik, dia bisa sobek. Caranya, pertama, ular ini ada hidung. Cara kasarnya, tusuk dengan hidung, dengan sapu lidi atau dengan benda keras ke hidungnya. Jangan membuka mulutnya. Oke, atau enggak kocorin air. Jangan melepas sendiri. Baik, ular ini dia bisa melihat. Gak percaya? Kenapa ini bisa tahu posisi musuhnya di mana? Dia menggunakan sensor. Sensornya ada di lubang ini. Ini lubang, ada lubang. 1, 2 nih lubang keliling sini. Kemudian Allah Akbar. Ini sensornya nih. Kemudian di lidahnya. Kayak gitu, ada 4. Jadi ada 4 sensor. Kalau di film India pakai suling. Dia bukan mendengar suara suling, tapi mengikuti gerakan suling. Oke. Mengikuti gerakan suling. Ini saya lepas. Oke, ada yang mau nyoba jadi percobaan? Oke. Kalau kita bergerak, dia bergerak. Tuh. Tuh. Kalau kita diam, dia tidak akan diam. Dia tidak akan bergerak. Kamu tunggu diam. Jangan bergerak. Diam. Sementara. Oh, lihat. Siapa yang bergerak? Reja Pak. Seperti itu. Kalau kamu diam, dia diam. Karena identiknya ular ini takut dengan manusia. Dan ular ini bisa merasakan getaran kurang lebih 200 meter persegi. Jadi kalau Sabar. Karena ular ini masih bisa merasakan. Mendengar, dia nggak dengar. Panggil namanya, panggil. Siapa namanya Pak? Panggil Sanca gitu, Sanca. Dia nggak bakal dengar. Nih tuh, dia nggak dengar kayak gitu. Oke, cara nangkapnya kalau udah segede gini, kalau kalian kuat bisa 1 orang. Kalau kalian nggak kuat 2 orang. Memakai cara ekstrim apa cara yang nggak ekstrim? Pakai alat. Ayo gimana? Ini alat buatan sendiri. Ada alat yang udah tradisional, yang udah modern, namanya hook. Lebih bagus dari ini. Kalau menangkap ular ini jangan dari depan, dari belakang, dari belakangnya. Setelah ini putar, harus kuat-kuat pegangnya. Ambil dari belakangnya seperti ini. Oke, ada pakai yang namanya grab. Kalau pakai ini tinggal diambil. Ya diambil, biarkan dulu melilit. Yang penting kepalanya ketahuan, ambil palanya. Nah, kalau nggak berani diambil, salah udah dipegang. Seperti ini, langsung masukkan ke karung. Oke, dia pasti melilit. Mau dimanapun dia pasti melilit. Oke, ini untuk Sanca. Oke, ini untuk Sanca. Kalau berdua, ambil itu mana lagi? Berdua pakai matador. Ini saya lepas. Tetap buntutnya dipegang. Lihat pergerakan ularnya. Nah, ini kalau begini salah nih. Yang megang, maaf. Yang megang harusnya berada di belakang seperti ini. Lihatin pergerakannya. Oke. Tutup. Tutup, cari kepalanya dilus. Ambil. Lihat posisi kepalanya. Oper tangannya. Oke. Dah. Ini tidak berbisa. Tapi ini melilit. Dan kalau kaki udah dililit kayak tadi, jangan begini kakinya.
Kalau begini, habis. Bergerak gimana? Bisa kan? Kakinya harus lebar. Oke. Udah di, hah? Kalau digigit nggak mati? Tanya. Ya, Itu lilitannya yang berbahaya. hitungannya nggak mati, tapi tulangnya remuk. Mau nyoba? Nih, coba bang. Oke. Kalau di leher, oke, kalau di leher, jangan sekali-sekali dilepas. Bisa kelilit nih, kalian lagi kemah. Oke, tetap dipegang. Nah, untuk apa? Ya Allah, pantatnya lagi. Nah, nih tetap dipegang. Kalian masih bisa teriak minta tolong. Buset, tolong gitu kan. Nah, baru yang nolong datang. Tak, Bukannya juga harus dari nih buntut, lihat buntutnya. Oke, nah ini ular yang santai dong. Ini kobra. Ini beneran kobra. Nama latinya Naja Saputatrik. Oke, kita keluarin aja. Tapi masih ada bisanya nggak Pak? Masih banyak. Lah, demi Allah. Aduh. Udah Pak, udah. Ya Allah. Jangan takut lu tuh nih. Nah, kalau nemu ular ini, Ya Allah. nah, Ya Allah. Aduh. kalau nemu ular ini di rumah, sama jangan panik. Oke, nih. Ya Allah. Nah, jangan panik. Kalau kita diam, dia diam. Oke, cara nangkepnya gimana? Yang pertama, kalau ada sapu sama pengki di rumah, contohin Kak Abdul. Hadapi, pakai sapu, tuh. Pakai sapu. Nah, langsung masukin ke ember. Setelah masuk ke ember, tutup. Oke, setelah ditutup, telepon teman-teman dari komunitas reptil atau dari pemadam kebakaran terdekat. Atau cara yang kedua dengan menggunakan ember. Oke, kita keluarin. Ambilnya dari mana? Tatap-tatapan sama kepalanya. Nih, serok. Ini. Serok. Nah, dia masuk. Masuk. Nah, udah masuk, kita dudukin kayak nggak apa-apa. Main HP, telepon orang pemadam atau komunitas reptil. Dia datang, tunjukin nih Pak, ularnya di sini. Kayak gitu. Harus dibuka sama orang reptil kalau pemadam seperti ini tuh. Oke, aja ngeluarin bisa, kobra ini pasti lemes. Nih tuh, dia nggak akan kemana-mana. Oke, dan yang punya serumnya hanya 4 rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit RS Polri, Sulianti Saroso, RSPAD, sama satu lagi Gatot Subroto. Oke, jadi kalau kalian kena ular ini, golden time-nya hanya 30 menit. caranya dari Kegigit. Kabupaten ke Jakarta tuh. Kegigit, dia nimbulin 2 dalam waktu 30 menit, insya Allah ada di Balikpapan. Balikpapan meninggal kayak gitu. Oke, ada yang beritanya dari kobra? Cantik tuh. Hewan berbisa semuanya pasti glowing tuh. Caca. Oke, kayak gitu. Ya, ini untuk ular pokoknya seperti itu, dan kita semua sepakat nggak ada ular yang jinak. Semua ular anggap liar dan berbahaya. Mau itu kobra, mau itu si sanca atau siapapun tuh ular berbahaya. Kalau emang nemuin ular, hubungi organisasi reptil ataupun pemadam kebakaran biar mereka yang menangani. Jangan sekali-sekali mengambil resiko. Oke? Sekian dan terima kasih. Baik pemirsa, Ada hal yang wajib kita ketahui mengenai penanganan pasca pertemuan dengan ular. Terdapat singkatan yang mudah diingat, yaitu STOP. S yaitu silent, tetap diam, karena ketika kita tenang, ular di sekitar pun
akan diam. T yaitu thinking, berpikirlah dengan tenang dengan alat apa yang bisa digunakan serta perhatikan apakah ular tersebut berbisa atau tidak. O, observasi, amati kondisi sekitar apakah tempatnya aman dan leluasa untuk bergerak dan menghindar. Dan yang terakhir P yaitu prepare, bersiap untuk mengambil tindakan baik itu menangkap ular dengan aman atau segera menjauh jika terjadi serangan ekstrim. Jadi ingat pemirsa, ketika berhadapan dengan ular cukup stop, silent, thinking, observation, dan prepare. Baik pemirsa, itu tadi beberapa informasi dan edukasi yang saya dapatkan dari beberapa anggota damkar yang telah saya wawancarai. Kesimpulannya, ketika kita berada dalam keadaan darurat yang sekiranya masih kita bisa tangani sendiri, alangkah baiknya kita harap tenang dalam menangani kasus tersebut. Selanjutnya, jikalau masalah tersebut sudah lumayan besar, lalu kita tidak bisa untuk menanganinya dengan sendiri, maka kita lebih baik meminta bantuan ahli profesional atau kepada pemadam kebakaran. Kembali lagi ke studio. Terima kasih Natasha atas informasinya. Pemirsa, informasi ini memberikan edukasi kepada kita semua untuk tetap waspada dan tenang dalam menghadapi keadaan darurat. Sebaiknya tetap menghubungi pemadam kebakaran untuk membantu Anda dalam menghadapi peristiwa yang darurat. Saya Reza Zulpan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.